Nombor tolong dia. Ada foto dia kedua tu. Kan foto-foto. Salam pertemuan para santri, salam persaudaraan Darul Falah, salam syariah Quran kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa taqa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du. Pimpinan Daya Darul Falah yang kami hormati, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Kejinan-kejinan 2.10 seperti saat ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Dikarenakan hanya bermodal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Dan kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita penuh dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta jiwa dan penggunanya didominasi oleh anak muda. Namun sayangnya penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan kemergapungan dan kecanduan yang dahsyat. Dimulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan hobi menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini dikarenakan lunturnya karakter nilai-nilai bangsa, dikarenakan semakin mengabaikan kekerasan, permusuhan, dan simentan sang maha suku zona dan solar, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Maka hal hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Pertanyaannya, bagaimana kita mampu membangun karakter bangsa yang sangat mulia di tengah kemajuan digitalisasi teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankan kami membawakan sebuah syarah Al-Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital, dengan landasan surah Ar-Rahman ayat 33 yang akan dibacakan oleh qiraah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi
لا تنفذون إلا بسلطان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami cintai, Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Waru Takzil Az-Zaru Taqwi juz 4 halaman 110 menjelaskan, jika kalian sanggup keluar dari sisi langit dan bumi, lalu kalian berdua mengabaikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. Dan Al-Qasim dalam tafsirnya Al-Babut Ta'win fi Ba'di Banzil juz 7 halaman 6 menjelaskan, jika kalian sanggup keluar dari penjuru langit dan bumi, lalu kalian mampu melelahkan Tuhan kalian sehingga ia tidak peduli lagi terhadap kalian. Fakhruju, maka keluarlah. Dan pada kalimat illa bisultan ditafsirkan oleh Al-Kafi, la ta'ziruna 'ala al-fuzi illa bisultanin wa bakin wa balakin wa qala Ibnu Abbasin illa bisultanin illa bibainatin minallahi ta'ala. Kalian tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan kemampuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah surat yang mengingatkan bahawa manusia tidak akan bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan bahawa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya itu berkat pertolongan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini hadirin, perkembangan teknologi banyak menghadirkan dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Seperti lahirnya Eko yang memperluas lapangan pekerja. Main sosial menghadirkan pengusaha-pengusaha baru yang kecil Dan bertujuan melambangkan tokoh politik dan membalik dari berbagai penjuru negeri. Jangan di celah-celah masyarakat hanya dengan menekan tombol like, subscribe. dalam hitungan jam dapat jutaan pasang mata yang melihat. Begitulah seharusnya teknologi hadirin. Kecanggihannya harus menghadirkan manfaat dan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Klasifikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksentasi akidahnya harus tetap sebagai way of thinking, Well of investigasi. A body of love life and manner of life of real thinking. Namun sayang hadirin, teknologi saat ini dinodai dengan hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyak fiturnya yang mengakibatkan kecanduan sehingga pemuda lalai mengingat Tuhan. Seperti banyaknya pemuda, wanita, bahkan orang tuanya yang tidak mau berhenti bermain game. Dan ada pula di antara mereka yang sampai mengalami gangguan jiwa. Dan ada pula yang sampai sakratul maut, tapi
Jari jemarinya tidak mau berhenti jikalau saat sedang bermain game. Dan ada yang tidak kalah berbahaya, yaitu banyaknya video porno yang mudah tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal, saudara. Di banyaknya pemuda yang kecanduan seks feroz, banyaknya kekerasan seksual. Muak rasanya setiap hari disuguhi dengan kasus ayah pemerkosa anak kandungnya, kakak berhubungan intim dengan adiknya. Bahkan belum lama ini, saudara, seorang ibu berhubungan seksual dengan kedua anak laki-lakinya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Selain game online dan pornografi, media sosial kerap meracuni otak penggunanya dengan berita-berita hoax. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang penuh pencitraan kebohongan. Kebohongan dianggap kebenaran dan kebenaran malah dianggap kebohongan. Yang salah dipuji dan yang benar malah rela dibuli. Sehingga mereka konflik di tengah masyarakat yang terjadi, ya hadirin. Lalu bagaimana, hadirin, agar era teknologi tidak menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Sebagai jawabannya, dengan mendirikan karakter di antara pendidikan karakter yang dicontohkan Luqman, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13. وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami cintai, sebagai kesimpulan syarah Al-Quran kami, era teknologi tidak dapat kita hindari. Dan manusia-manusia masa kini harus pandai menyikapi. Di antaranya dengan mendirikan karakter Islami sejak dini. Filterisasi teknologi adalah kewajiban bagi pemandu penguasa negeri. Dan pemerintah wajib melindungi rakyat dari dampak negatif teknologi. Sebelum kami tutup syarah Al-Quran kami, perkenankan kami membawakan sebuah pantun. Makan ikan di tepi kapal, Palatuka turun membawa mangsa. Manfaatkan teknologi digital untuk membawa